Halo teman-teman, pernah gak sih kamu ngerasa hidup ini seperti gak adil? Merasa keadaan selalu melawan kamu, mulai dari finansial kamu, keluarga kamu yang mungkin gak ngedukung, lingkungan yang toksik, keuangan kamu yang lagi seret, ya. Dan kamu bilang, ini semua karena keadaan. Aku begini karena keadaan. Tapi gimana kalau sebenarnya bukan keadaan yang mengendalikan itu semua atas hidup kamu? Gimana kalau selama ini yang mengendalikan hidupmu itu adalah cara kamu sendiri yang menarasikan sebuah keadaan, sebuah peristiwa yang itu kamu narasikan di dalam kepala kamu sendiri. Dan di video ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin itu gak nyaman teman-teman di kamu. Tapi sesaat kamu mau untuk stay di video ini sampai selesai sebagai bentuk ikhtiar kamu untuk bagaimana kemudian bisa merubah sebuah keadaan. Bukan keadaan ya. Lepasnya itu gimana bisa merubah diri ini menjadi lebih baik. Tonton sampai habis video ini. Oke? Kita bahas sekarang. Oke teman-teman, aku mulai dari sini ya. Sedikit aku bikin coretan yang mudah-mudahan bisa lebih memberikan pemahaman buat kamu semua yang lagi nonton video ini. Dan aku awali dari sebuah kata keadaan. Kata keadaan sama dengan netral. Teman-teman, keadaan itu netral teman-teman. Apapun saat ini yang teman-teman alami, peristiwa, kejadian, itu bisa menjadi sebuah persoalan yang berat, ataupun menjadi sebuah persoalan yang ringan, atau bahkan itu menjadi sebuah hal yang B aja. Itu karena ada makna yang kamu berikan atas setiap kejadian yang saat ini kamu alami. Nah, siapa yang membuat, contohnya nih ya, contohnya, satu orang di PHK, aku ambil langsung ke contoh ya, maaf. Contoh ada 2 orang di PHK, ya, misalnya si Jaya dan Raka ya. Tulisannya agak lucu ya. Si Jaya bilang ketika mendapatkan surat PHK dari perusahaannya, duh hidupku selesai kalau kayak gini. Dia bisa bilang seperti itu. Sedangkan si Raka bilang, ini kesempatan untuk aku memulai sesuatu yang lebih besar. Perhatikan teman-teman, antara si Jaya dan si Raka ini punya narasi yang berbeda dalam satu peristiwa, yaitu di PHK. Nah, siapa kemudian yang memberikan narasi itu? Pikiran kita. Aku gambarkan ini menjadi sebuah pikiran gitu. Semua peristiwa, semua peristiwa, keadaan, apapun yang saat ini teman-teman alami, itu bisa menjadi ringan, bisa menjadi berat, karena ada sebuah makna yang kamu berikan kepada si peristiwa itu. Siapa yang memberikan? Ini tersangkanya, pikiran kita. Pinter banget memang tugasnya begitu untuk menarasikan apapun itu, narasi, atau ngasih makna atas apa setiap kejadian. Maka sebenarnya keadaan itu netral ya, hasilnya tapi beda. Kenapa? Karena pikiran itu menciptakan narasi, betul ya. So, masalahnya sebenarnya bukan apa yang saat ini terjadi padamu. Masalahnya itu adalah ada pada setiap peristiwa atau peristiwa yang kamu cerita ya, peristiwa atau cerita yang kamu ulang-ulang di kepala kamu, dan kamu terus bilang, aku nggak bisa, aku nggak berbakat, aku memang nggak beruntung, orang lain lebih beruntung daripada aku. Coba sadari kata-kata itu masih sering tidak kamu ulang-ulang dalam pikiran kamu, di dalam diri kamu. Maka kalau udah seperti itu, otak itu akan mencari bukti untuk membenarkan bahwasannya kamu emang beneran nggak bisa, bahwasannya kamu emang beneran nggak beruntung.
nggak hoki gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu bisa mengubah narasi dalam setiap kondisi ataupun peristiwa, misal aku sedang belajar, ya, ini menjadi sebuah proses, atau aku belum berhasil, tapi bukan berarti aku nggak bisa. Lihat teman-teman, kita punya sesuatu yang luar biasa. Dari narasi itu kita bisa melihat energi. Energinya itu beda teman-teman. Kalau energinya udah beda, arah hidupnya mesti beda. Dan menarasikan sebuah peristiwa ataupun makna yang saat ini kamu alami, itu menjadi sebuah pilihan teman-teman. Teman-teman pasti paham lah, gimana ketika sampean mengalami sebuah peristiwa, dan saat itu kamu bisa memilih, ya, bisa memilih atau bisa menarasikan, dan menarasikan itu zaman pasti tahu ini yang membuat aku lebih optimis, ini yang membuat aku nggak optimis. Si Jaya tadi kan seolah-olah perkataan dia, aduh selesai hidup kalau seperti ini, seolah-olah kan dia pesimis teman-teman. Rasanya ki beda gitu loh, tapi beda dengan si Raka ketika dia bilang ini kesempatan untuk aku bisa memulai sesuatu yang lebih besar. Beda kan arah hidupnya, vibe-nya itu beda gitu loh. Makanya energi ini memberikan satu arah kehidupan yang berbeda ketika kita mau bisa sedikit lebih sadar atau menyadari apa yang sedang kita narasikan. Inilah ketika pikiran itu menjadi sebuah narator kehidupan kita, cerita kehidupan kita. Jadi kalau misalkan ada banyak orang yang kenapa ada banyak orang yang terjebak menjadi korban, itu karena menjadi korban itu adalah sebuah kenyamanan di dalam diri. Kenapa? Karena apa? Kalau korban itu kan lebih enak untuk menyalahkan semua keadaan, ya entah teman kamu, entah lingkungan, bahkan Tuhan sendiri kan disalah-salahin. Gak adil hidup ini gitu kan, gak adil Tuhan ini kan. Nah, karena kebanyakan kita itu kan, orang pada umumnya itu kan senang ketika diri menjadi sebuah korban keadaan gitu teman-teman ya. Yaitu tadi saya katakan nyaman menjadi seseorang yang dia di posisi korban. Karena apa? Kita nggak perlu berubah kalau kita itu menjadi korban. Nggak perlu berubah, ya. Nggak perlu berubah. Kemudian nggak perlu ada tanggung jawab, nggak perlu ada tanggung jawab. Terus kita enak bisa nyalain dunia, ya, nyalahin dunia. Sorry kalau tulisannya agak kurang sedikit terbaca karena saking lucunya ya. Aku ulangi sedikit aja, mohon maaf kalau agak terlalu muter-muter. Kebanyakan orang itu kan lebih nyaman untuk menjadi posisi korban itu karena kalau kita sudah menyalahkan sebuah keadaan, nyalain dunia ini tadi ya, kita nggak perlu namanya berubah, diri kita itu nggak ada yang perlu dirubah gitu loh. Dan nggak perlu mengambil sebuah tanggung jawab, karena apa? Udah, pokoknya yang salah itu keadaan, yang salah itu orang lain, yang salah itu Tuhan mungkin ya, atau yang salah itu dia. Nah ini makanya menjadi korban itu menjadi sebuah kenyamanan, padahal itu sesuatu yang bikin kerok gitu di dalam diri kita, kehidupan kita gitu loh. Tapi ketika kita sadar, begitu kita sadar di sini teman-teman semua, sadar kalau ini nih menjadi sebuah kendali, ya kita bisa mengendalikan pikiran kita. Artinya kita udah nggak lagi kemudian takut dengan apapun yang kemudian peristiwa yang akan nyamperin dalam hidup kita. Kenapa?
Karena ada sesuatu di dalam hidup kita itu yang bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa dikendalikan. Ada yang bisa dikendalikan ya, bisa kita kendalikan ya, dan ini tidak bisa dikendalikan. Nah, yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah keadaan, teman-teman. Yang di sini itu keadaan ya, cuaca misalnya, sikap orang kepada kita ya. Sikap orang itu tidak bisa kita untuk ngeyel, kita ngerubah mereka. Jadi nggak usah effort, teman-teman, untuk ngerubah orang yang ada di luar diri kita. Karena apa ya, maksudku jangan kita itu mencoba untuk merubah mereka, nggak bisa. Kita punya journey masing-masing, perjalanan masing-masing. Tapi kalau kamu cuma ingin mengingatkan, it's okay, monggo, silahkan. Ya, sikap seseorang yang itu berperilaku kepada kita, memberikan perilaku kepada kita, ya terserah mereka gitu. Tinggal kita aja sikapnya nanti seperti apa. Kenapa? Karena kita sudah paham ada sesuatu di dunia ini, dalam kehidupan kita, yang bisa kita kendalikan. Ada yang tidak bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita kendalikan. Kalau kita udah sadari ini mah gampang, insya Allah. Sikap, kemudian keputusan dalam perusahaan ya, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang nggak bisa kamu kendalikan, kamu masih punya sesuatu yang kamu kendalikan, yakni ini, pikiran. Keren kan? Maka kita belajar untuk melatih itu, kita sadari gitu. Dan oke lah teman-teman semua ya. Kita semua itu memang pernah di titik terendah gitu. Bedanya ada yang bilang ini adalah sesuatu yang ini adalah akhir, mungkin ada orang yang mengatakan seperti itu, ada yang bilang ini menjadi sebuah babak baru untukku gitu kan ya. Dan orang yang kuat itu bukan orang yang tanpa masalah, teman-teman. Orang kuat itu adalah orang yang mampu untuk mengubah cara dia melihat sebuah peristiwa atau masalah itu sendiri. Ya, peristiwa itu akan dia jadikan sebagai masalah atau tidak, atau peristiwa itu akan dia jadikan sebagai pertumbuhan dalam dirinya, pelajaran dalam dirinya, atau tidak, atau dia malah kemudian menjadi korban. Yaitu setiap kita pasti pernah merasakan itu gitu, dan itu menjadi sebuah pilihan kita masing-masing. Maka gimana cara kita untuk bisa merubah bisa mengubah narasi pikiran ini sehingga kita bisa lebih maksimal untuk mengendalikan keadaan yang ada yang terjadi di dalam diri kita, sehingga kita punya kendali yang memang kita bisa waspadai, seperti itu. Yang pertama, teman-teman, coba sadari dialog ya. Coba sadari dialog batinmu ya, bukan batinku. Karena setiap apapun itu ya, kita jangan beranggapan bahwasannya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bullshit ya. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, nggak ada. Setiap diri itu hanya bisa untuk merasakan dirinya sendiri. Maka kita sadari, coba kita ajak dialog diri kita sendiri, dialog batin kita ya. Untuk apa? Memperhatikan kalimat apa yang sering kamu ulang, kalimat apa yang sering kita ulang. Kalau kalimat-kalimat yang tadi sudah aku sampaikan, kalimat-kalimat yang sering menjadi korban ya. Contohnya, aku nggak berbakat, aku nggak pintar, aku nggak beruntung, dan sebagainya. Nah, itu coba diperhatikan gitu. Kalimat-kalimat seperti itu masih lebih banyak mendominasi atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah tantang narasi negatif. Tantang narasi negatif. Gini lah. Menantang narasi negatif itu menjadi sesuatu yang mungkin secara otomatis muncul gitu ya di dalam diri kita ya.
pasti ya, yang negatif-negatif itu malah lebih sering muncul mungkin. Entah kalau sampean ya, dulu aku pernah mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Kok hidup ini ngerasanya negatif aja gitu. Sesuatu negatif itu kok lebih cepat munculnya gitu loh daripada yang positif. Karena ternyata kita itu selalu melatih hal-hal yang negatif masuk di dalam diri kita sendiri. Itu dilatih. Makanya kita ketika memikirkan sesuatu, menarasikan sesuatu, tiba-tiba otomatis gitu. Otomatis lebih pada ke sisi negatifnya daripada positifnya. Makanya coba kita berlatih untuk menantang narasi negatif ini. Benarkah ini menjadi sebuah fakta atas peristiwa tadi loh? Peristiwa yang saat ini sampean alami itu adalah fakta atau cuma ketakutan sampean saja atas peristiwa tadi atau atas peristiwa yang sampean alami. Nah, ketika kita bisa lebih sadar di titik untuk menarasikan itu gitu, mau di negatifnya, ini akan menjadi sesuatu yang kemudian secara berlahan dan itu menjadi sebuah proses, arahnya ke sini. Gitu. Nanti Saman bisa praktekin aja coba ya. Dan yang terakhir, ganti apanya yang diganti? Ganti narasi yang memberdayakan. Buat narasi yang memberdayakan. Narasi yang memberdayakan. Itu teman-teman. Buat narasi yang memberdayakan yang awalnya kita di posisi narasi korban, kemudian saat ini kita coba rubah untuk membuat narasi yang memberdayakan. Bukan positif palsu loh ya. Dan bukan positif palsu, tapi realistis, kata-kata realistis yang membuat sampean semua bisa bertumbuh. Ingat, itu semua menjadi sebuah pilihan. Kalau kita bisa membuat ini sebagai pilihan, Saman ini bisa memilih. Saman bisa memilih itu baik, ya positif negatif itu sebenarnya ya baik semua gitu. Karena ada di dunia ini ada negatif sama positif itu ya baik semua menurut saya. Maksudku teman-teman membuat pilihan menarasikan itu yang lebih bertumbuh, nah enaknya gini ya, positif itu bertumbuh atau menjadikan korban lagi negatif. Begitu teman-teman ya. Contoh, aku gagal, tapi dibuat narasi aku belum berhasil teman. Atau terima kasih saat ini memang belum berhasil, tapi aku akan selalu berusaha. Aku akan selalu belajar. Nah, itu kan lebih oke gitu. Kadang ngomong kayak gini aja banyak orang yang nggak pede gitu loh. Banyak orang yang belum pede untuk membuat aku pasti bisa jadi orang yang sukses gitu kan. Bisa membantu banyak orang, bisa sebulan infak itu miliaran gitu kan. Pasti di otak ini kalau untuk membuat sesuatu impian yang besar-besar itu banyak penolakannya gitu. Di luar sana gitu kan ya. Entah yang nonton video ini sih enggak, insya Allah ya. Kenapa? Ya oke. Narasi itu menentukan tindakan teman-teman ya. Narasi menentukan tindakan. Aku hapus dulu coba ya. Ini ya. Dan semua pilihan, sorry ya. Tulisannya agak lucu gitu ya. Oke. Narasi itu menentukan tindakan dan narasi itu menentukan dari narasi pikiran, narasi itu menentukan tindakan, ya. Kemudian tindakan itu menentukan masa depan. Coba. Sekarang sampean arep menarasikan apa atas setiap peristiwa yang saat ini, saiki sampean alami. Ayo. Kalau misalkan saat ini sampean masih menarasikan diri sampean itu menjadi sosok korban, lah terus masa depanmu apa ono? Kira-kira masa depanmu kiki cerah atau buram gitu loh. Karena apa? Lo masa depan itu bentukanmu saat ini. Karena di saat ini kita menarasikan, di saat itulah kita bertindak toh. Lang akhirnya tindakan itu menentukan
masa depanmu. Ribuan tindakan yang sampean lakukan di sini itu menentukan ini loh. Maka penting kan? Lah penting nggak penting itu monggo terserah sampean. Narasekne sampean arep sing api apa sing ora api, yang loro-lorone iki padha-padha api sebenarnya. Tergantung sampean semua. Ya. Nah, so teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan hari ini itu teman-teman masih ngerasa kok hidup itu berat ya, mungkin bukan hidupmu loh yang berat, tapi gimana, oh gini, mungkin bukan hidupmu yang berat, tapi kamu mungkin terlalu lama memanggil dirimu itu korban, itu kan balik lagi korban lagi, ya, terlalu lama maksudnya, terlalu lama di sini, ya. Ingat, sampean itu bukan keadaan, teman-teman. Aku bukan. Ingat, kalau diri kita itu bukan keadaan. Kita itu bukan keadaan. Kita juga bukan masa lalu, ya. Ya. Kita bukan keadaan, kita juga bukan masa lalu, teman-teman. Jadi nggak usah terlalu ya membingungkan atau pusing ya mengartikan sebuah runtutan hidupmu gitu setiap peristiwa yang saat ini kamu alami. Kenapa? Karena ya kita bukan keadaan, kita lo punya ini pikiran yang bisa menarasikan keadaan kamu itu kudu gimana, yang bisa kamu kendalikan. Itu di sini. Di luar sini itu ora iso dikendalekne. Apa meneh sama mengendalikan masa lalu piye jejal. Lalu kita bisa mengendalikan masa lalu terus gimana caranya? Aku dhewe ora iso gitu. So, ya. Kalau kita itu kita bukan keadaan, kita juga bukan masa lalu, maka kita itu semua, kita, kamu, ya, aku, ya, itu adalah orang yang selalu memutuskan bagaimana semua itu diceritane, gitu. Semua itu diceritane, gitu loh. Kita itu adalah kita, kamu, aku itu ya, orang yang memutuskan bagaimana semua cerita di dalam hidup kita itu ya diri kita sendiri yang menceritakan. So mulai hari ini berhenti bilang kenapa ini terjadi padaku, karena apapun peristiwa yang kemudian Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah bisa menolaknya, seperti itu teman-teman. Tapi mulai bertanya, apa makna yang bisa aku ambil dari peristiwa atau kejadian ini? Lebih bertumbuh kan? Daripada sampean kenapa ini terjadi padaku. Ya sesekali kita itu ngambil posisi yang tidak biasa kita menarasikan gitu, sehingga kita tidak terjebak di situ terus gitu. Terjebak di situ apa? Korban gitu. Karena saat kamu mengubah cara berpikir ya, kamu tidak mengubah keadaan, tapi kamu lagi mengubah arah hidup kita ya. Seperti itu. Gimana kira-kira? Bisa dipahami ya apa yang aku jelasin, meskipun agak bulat-bulat dan banyak pengulangan di sini. Aku masih belajar juga ya. Belajar untuk banyak hal, termasuk belajar untuk ngebikin konten channel ini gitu. Jadi kalau kamu ngerasa video ini bisa ngasih kamu insight dan sedikit menampar dirimu ya, berarti emang ini bukan sebuah kebetulan, ini menjadi sesuatu yang kamu butuh dengar gitu teman-teman ya. So coba tulis di komentar, aku pegang kendali ya, kendali dalam diriku sendiri. Bukan aku dikendalikan oleh keadaan, tapi aku dikendalikan oleh
pikiranku. Dan share video ini ke satu orang yang masih merasa jadi korban keadaan, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih buat semuanya. Next di video yang lebih baik ya daripada penjelasan yang saat ini aku masih belajar. Terima kasih, I love you.